Selamat siang teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Kali ini di dalam acara YouTube Quotient TV, saya mau menyampaikan update ya teman-teman ya tentang salah satu kasus yang memang sedang kita tangani. Teman-teman tahu waktu itu di dalam YouTube saya sebelumnya, saya mengumbar dan mengulas tentang Sinarmas teman-teman ya. Di mana Sinarmas ini ada oknum pemilik Sinarmas yang menggunakan akte lahir palsu, ya, menggunakan akte lahir palsu teman-teman, yaitu Indra Wijaya sama Franky Wijaya. Ya. Jadi teman-teman, ternyata ya kan, seperti yang saya duga, namanya orang kalau dalamnya itu udah buruk, ya karakternya buruk, pasti dia akan melakukan hal-hal action, perbuatan-perbuatan yang buruk juga teman-teman. Maksud saya tuh bagaimana? Ya, maksud saya adalah kalau seseorang itu akte lahirnya aja pakai akte lahir palsu untuk bikin KTP, untuk bikin paspor, berarti ada sesuatu yang dia mau sembunyikan, ya kan? Ada sesuatu, ada maksud. Kalau orang-orang biasa nggak ada maksud tertentu, buat apa dia menggunakan akte lahir palsu, ya? Tapi teman-teman, ya kan? Tuhan tidak diam. Ini yang seperti saya bilang ya. Jadi saya nggak tahu ini kebetulan atau sekali lagi ini pertolongan tangan Tuhan ya. Tetapi saya merasa di dalam setiap perjuangan saya, di dalam setiap musuh yang saya hadapi teman-teman ya, Tuhan bantu saya loh. Itu yang saya rasa. Itu yang saya ada dalam opini saya teman-teman ya. Baik opini hukum maupun apa yang saya nyatakan dalam hidup saya nih, yang saya alami teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Jadi teman-teman tahu kan, kita ini LQ sedang menerima kuasa dari Pak Freddy Wijaya karena dia merasa dicurangi oleh kakak tirinya ya. Yang dimana saudara tirinya itu Franky Wijaya sama Indra Wijaya ini menggunakan KTP akte lahir palsu teman-teman ya. Yang menyatakan dia anak dari si Eka Cipta. Seharusnya kalau akte lahir asli, dugaan kami adalah tidak ada nama Eka Ciptanya. Kenapa? Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, akte nikah yang dibikin itu bukan dengan ibunya Indra Wijaya dulu teman-teman. Ya, tapi dengan ibunya Jimmy Wijaya ini. Jadi ini kita ada dokumen ya, kita ada dokumen yang dimana kami ya, opini kami teman-teman ya, pendapat kami ya, jadi akte nikah itu sudah ada sebelumnya dengan wanita lain. Jadi nggak mungkin nih Indra kalau dia bikin akte lahir keluar nama Eka Cipta. Ya kemungkinan hanya anak di luar nikah di situ atau hanya ada nama ibunya. Ya karena si Eka Cipta ini nggak mungkin didaftarin 2 kali ya, karena di Indonesia kita nggak mengenal seperti itu teman-teman. Maksudnya untuk punya istri banyak ya. Ini kita bicara non muslim ya teman-teman ya, bukan muslim teman-teman. Kalau muslim benar katanya bisa lebih dari 1 ya. Tapi ini non muslim teman-teman ya. Jadi hanya boleh 1 di situ catatan sipil. Nah, jadi dari karena bahwa ini orang memang menggunakan cara-cara ilegal, cara-cara licik, cara-cara kotor untuk memenangkan teman-teman. Ya, untuk mendapatkan uang ini. Karena kenapa? Balik lagi teman-teman, uang sumber dari segala kejahatan ya. Jadi kalau di dalam pandangan agama saya pun juga dibilang seperti itu teman-teman ya, yang namanya roh mamon itu. Nah, teman-teman, sifat orang kalau udah jelek ya kan, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, jadi teman-teman ya seperti yang saya bilang nih, setiap perjuangan saya ini selalu dibantu sama Tuhan. Walaupun yang sama kepolisian ini masih dalam proses, tapi tiba-tiba teman-teman, jadi bisa dibilang lah sebenarnya Franky Wijaya sama Indra Wijaya ini kan lawan saya, ya berseberangan lah teman-teman. Kami sebenarnya nggak ada hard feeling dan nggak kenal satu sama lain. Tetapi di dalam pekerjaan saya, ya mereka adalah lawan saya, berseberangan teman-teman ya. Nah, selalu, ini yang saya lihat ya, selalu jalan saya dibantu. Jadi musuh-musuh saya, lawan-lawan saya tuh selalu diajar teman-teman. Kalau kemarin saya sudah ceritakan ya,
di mana Iwan Bule sekarang lagi ada masalah di PSSI ya. Kali ini Sinarmas teman-teman yang kena masalah ya. Jadi Sinarmas itu Franky Wijaya ini informasinya dijadikan tersangka oleh KPK terkait suap HGU. Saya bacakan ya teman-teman ya, ini ada beritanya di CNN. KPK sita Singapura 100.000 dolar terkait suap HGU sawit Franky Wijaya. Oke. KPK menyita dokumen dan uang senilai, jadi dokumen dan uang senilai 100.000 Sing dolar di sini ya. Dengan kasus dugaan suap pengurusan perpanjangan hak guna usaha di Provinsi Riau. Uang ditemukan penyidik KPK saat menggeledah perusahaan dan kediaman para pihak yang disinyalir terkait dengan perkara di Medan dan Palembang pada 4-6 Oktober 2022 ya. Ditemukan barang bukti, dokumen, uang pecahan 100.000 dolar Singapura, kata Kepala Bagian Pemberitaan. KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang ditetapkan sebagai tersangka 3 orang nih. 1 Kanwil, Provinsi Riau, M. Syahrir, pemilik Hotel Adi Mulia yaitu Franky Wijaya, dan GM PT Adi Mula Agro Lestari Sudarso. 3 orang nih ditetapkan sebagai tersangka. Adapun dokumen dan Singapura 100.000 akan dikonfirmasi lebih lanjut pada saksi-saksi yang diperiksa. Ya, jadi informasi yang kita dapatkan di sini 3 orang teman-teman ya yang ditetapkan jadi tersangka. Barang bukti yang disita 100.000. Saya berani taruhan teman-teman, sebenarnya ini uang suapnya nggak mungkin cuma 100.000. Jadi 100.000 ini yang ketahuan. Maksudnya dalam ketahuan adalah biasa kalau orang suap itu ya, biasa kalau suap itu nggak langsung diberikan sekaligus. Jadi bisa aja kalau ini kan pengurusan HGU kan, dikasih dulu uang muka berapa. Nanti keluar surat apa, cair lagi berapa. Jadi dalam tahapan teman-teman atau installment ya. Nggak mungkin 1 miliar. 1 miliar kali ini tuh nggak ada gunanya. Maksudnya terlalu kecil. Saya nggak percaya itu cuma 1 miliar kalau nilai suapnya teman-teman. Pasti lebih tinggi dari itu. Ya. Nah ini cuma apa yang ditemukan ya. Bisa aja yang sisanya udah dipergunakan atau udah dimasukin ke bank atau udah dikasih ke orang lain nih. Ya jadi sisa yang ditemukan ketika digeledah cuma 100.000 teman-teman ya. Karena 100.000 itu cuma sekitar 1,1 miliar. Nggak mungkin cuma 1 M itu. Oke, anyway teman-teman, apa yang saya mau katakan di sini adalah ya, apa yang saya mau katakan adalah ini membuktikan, sekali lagi membuktikan tesis saya bahwa Indonesia ini teman-teman ya, pemerintahan ini masih banyak ya, masih banyak karena ini yang ditangkap nih tadi barusan kita dengar sendiri kepala BPN ya, BPN berarti ini hubungannya dengan mafia tanah teman-teman. Kenapa itu BPN hubungannya dengan mafia tanah? Nah, kita berarti melihat bahwa benar Indonesia ini sudah sangat parah dengan apa? Dengan oknum koruptifnya teman-teman ya. Jadi koruptor-koruptor, orang-orang yang menerima suap, gratifikasi, ini tuh banyak banget. Ya jadi diakui gak diakui, ini yang terjadi. Ya ini yang terjadi di Indonesia. Ya dan saya lihat nih KPK kelihatannya mulai aktif ya. Kalau sebelumnya dia menangkap Hakim Agung, sekarang salah satu 9 naga nih ya. Salah satu dari 9 naga nih Franky Wijaya nih di sini ya, dia bilang diharap kooperatif nih di komentar dia ke Franky. Nah ini teman-teman sebenarnya permasalahan ini berawal dari tahun 2018 Oktober. Jadi saya mau kasih tahu ini berasal dari Sinarmas Agro Resource and Technology Smart ya. Jadi 2018 waktu itu ada operasi tangkap tangan OTT 2018. Itu ditangkap waktu itu 14 orang diduga terlibat kasus rasuah. 8 anggota DPRD Kalteng. Ya, 5 pihak swasta dari PT Smart dan PT BAP teman-teman di sini ya. Jadi dari pengembangan itulah diduga nyamber ke si Franky Wijaya tersebut teman-teman ya. Karena kenapa?
Franky Wijaya pemilik kok itu. Franky Wijaya, Indra Wijaya itu mereka pemilik, owner-ownernya teman-teman ya. Jadi rasanya kalau ada suap owner nggak tahu tuh kayaknya agak mustahil ya kalau menurut saya ya. Kenapa? Yang namanya pemilik perusahaan kan pasti dia tahu pembukuan. Uang ini untuk apa, untuk kemana gitu kan. Dia kan pasti periksa teman-teman ya. Jadi PT Smart ini dia mengelola lahan. Ini dibilang di sini lahan CPO ya. CPO crude palm oil, inti sawit di situ. Nah, seperti kita tahu teman-teman harga minyak itu kan kemarin ini udah mulai naik tinggi. Harga bensin mulai naik tinggi. Tentu berakibat dengan harga CPO juga mulai meningkat. Ya, makanya gak heran cuan di sini teman-teman. Tapi saya kasih tahu ya teman-teman ya. Inilah yang saya mau point out sebenarnya di dalam kasus yang sebelumnya, ya kan. Sekarang terbukti lagi dengan dia memberikan suap ini, membuktikan memang karakter dia nggak benar toh di situ. Memang berarti sudah ada niat melanggar hukum di situ, ya. Sudah ada niat tidak menaati hukum dari pihak Sinarmas. Nah, inilah teman-teman ya, kalau saya melihat nih KPK sudah mulai berani, bagus. Ya, sudah mulai ya ada perkembangan teman-teman ya. Kita patut apresiasi. Ya, kita patut terima kasih kepada KPK. Tetapi yang masih kurang adalah tetap kepolisian teman-teman. Kenapa? Saya minta agar Kapolri juga harus berani. Ya, ini Franky Wijaya sudah ditetapkan sebagai tersangka nih di dalam kasus dugaan suap gratifikasi, ya kan? Kenapa Kapolri nggak berani menetapkan Franky Wijaya dan Indra Wijaya tersangka dalam kasus pemalsuan akte lahir? Itu udah jelas loh buktinya loh. Saya udah tunjukin buktinya loh. Ini dapat surat ini ya. Ya, ini dapat surat dari kita lihat nih. Ini yang Franky Wijaya nih. Ya. Franky ini dapat surat dari Disduk Capil Makassar menyatakan bahwa ya kan atas nama dia ini Jongnian kemarin ini ya. Ini tidak ada dalam register akta kelahiran. Jadi akte lahir yang Franky dan Indra kasih di pengadilan di dalam gugatan Pak Freddy tidak terdaftar alias palsu, nggak terdaftar. Ya. Nah, bukti sudah lengkap, sudah jelas. Bukti surat sudah ada Pak Kapolri. Bukti keterangan saksi sudah ada Pak Kapolri. Dan ahli pun sudah 3 orang ahli diperiksa. Ya, 3 orang ahli pidana diperiksa, termasuk terakhir Khairul Huda, ya kan? Itu sudah diperiksa dan menyatakan ini pidana. Jadi kalau kita bicara tentang alat bukti, dari 5 alat bukti ini sudah ada 3 Pak. Keterangan bukti surat udah ada dari yang Disduk Capil, keterangan saksi udah ada karena sudah diperiksa lebih dari 2 orang saksi, keterangan ahli sudah ada. Terus Pak Kapolri nunggu apa lagi Pak? Ya, makanya di sini teman-teman, saya cuma mau bilang, nggak heran kalau Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi yang terhormat kecewa sama Bapak Kapolri. Kenapa saya bilang kecewa ya? Kita bisa melihat apa yang dipertontonkan di televisi. Jadi waktu tanggal 5 atau 6 Oktober kemarin, ya ada hari HUT TNI, Bapak Jokowi datang, lihat ketemu ada Pak Listio Sigit. Ya, Andika disalamin, yang lain disalamin, Pak Listio Sigit nggak disalamin, dilewatin di situ. Ya. Jadi kelihatan dari sini adalah apa? Kalau yang saya lihat ya, opini hukum saya, ya pendapat saya nih, saya melihat Bapak Presiden Jokowi kecewa dengan Bapak Kapolri. Ya, karena kalau saya jadi presiden, saya pasti juga kecewa. Ya, ya gimana kagak kecewa? Kagak ada ketegasan. Udah tahu institusinya berantakan. Kenapa nggak dibenahi? Kenapa nggak oknum itu dikeluarkan? Ya, terus kasus-kasus yang dijalanin, kasus ITE lah dijalanin, ya kan? Sedangkan kayak begini nih, ya kan, pemalsuan yang jelas-jelas kasus berat, kagak dijalanin Pak.
Jadi ketika ini tidak dijalanin, apa yang terjadi? Nomor satu ya, pasti timbul opini masyarakat ya. Masyarakat berpikir itu normal. Kenapa dia berpikir, lah kok nggak jalan nih sama Pak Kapolri nih? Jangan-jangan terima suap ya, jangan-jangan ada gratifikasi, jangan-jangan ada jangan-jangan ya. Kenapa? Karena ketika sebuah proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, di situ biasanya ada sesuatunya. Ya kayak ini gratifikasi nih, HGU ya kan. Karena kenapa? Karena informasi yang kami dengar dan ternyata terbukti juga ditangkap KPK, si Sinarmas ini sering main suap. Sering main suap teman-teman. Informasi yang kami dengar pun untuk gelar perkara, mereka mendekati ke Bareskrim ya kan, menyodorkan uang juga di sana gitu loh. Ini informasi yang kami dengar. Ya makanya saya cuma berpikir gini loh. Ya Kapolri tolong buktikan kebersihan kalian dong gitu loh. Masyarakat berpikir negatif ya kan. Sah-sah saja Pak. Kenapa saya bilang sah? Ya, karena hukumnya ini masih tumpul ke atas. Nah, Bapak harus buktikan dong bahwa tidak, Kapolri ini atau Polri ini adalah dalam posisi yang benar dan bersih. Gimana caranya? Tangkap, tersangkakan juga, harus berani Pak. Sama kayak KPK Pak. KPK berani. Dengan KPK berani menetapkan Franky Wijaya sebagai tersangka, ya kan? Itu dia sudah menyatakan sikap dia, berarti dia tidak terima suap dari Sinarmas, KPK. Kalau KPK terima suap dari Sinarmas, pasti dilepas itu penjahatnya. Si Franky Wijaya nggak akan dijadikan tersangka Pak, kalau dia terima suap nih ya. Nah jadi hal yang sama Pak, izin untuk membuktikan bahwa Kapolri atau Polri atau Mabes di situ bersih dalam hal Sinarmas, ya kan? Tetapkan Franky Wijaya dan Indra Wijaya sebagai tersangka di situ. Dari situ baru ya kan, oh berarti desas-desus yang kami dengar nggak benar. Karena apa? Kami mendengar ada informasi ada orang-orang yang dikirim ke Bapak Kapolri. Ya. Pertama kemarin itu Stanley. Ya. Jadi ada orang Sinarmas katanya namanya Stanley mendekat melalui Sambo. Ini sebelum Sambo ditangkap. Kedua setelah Sambo ditahan ya mereka ini minta tolong nih ya kan ke seseorang yang nama depannya Ali ya. Itu salah satu tangan kanannya kepala 9 naga itu. Ya. Jadi disinilah informasi-informasi yang kami dengar tentu membuat kami gelisah. Ya Pak, kan normal. Kenapa? Karena melihat hal-hal seperti itu kan tidak sesuai hukum. Ya. Jadi kami ini hanya minta agar polisi ini juga berani. Jangan sampai kalah dong sama KPK. KPK aja berani kok tetap menjadi tersangka. Masa Kapolri nggak berani? Sorry ya Pak Kapolri, Anda itu di kepolisian bintang 4 loh. Sedangkan ketua KPK Firly Bahuri itu ya sebelum jadi ketua KPK cuma bintang 2 Pak. Cuma bintang 2 Pak. Tapi beliau berani mentersangkakan salah satu anggota dari 9 naga Pak. Masa Bapak Kapolri nggak berani? Ya. Jadi kalau Bapak Kapolri nggak berani, disinilah nanti ya kan kami akan merasa oh desas-desus di luar bener nih ya, informasinya ada permainan Pak. Ya informasinya kami dengar ada permainan ya petinggi Polri dengan orang-orang Sinarmas di sini ya di dalam bisnis tambang, di dalam bisnis tambang di situ. Ya tentu saja hal ini ya kan masih merupakan sebuah informasi yang kami dengar yang perlu kami verifikasi. Nah tetapi Pak, kalau Bapak melakukan tindakan tegas dan berani menegakkan keadilan terhadap Sinarmas, maka keraguan kami akan hilang. Ya, jadi Bapak Kapolri yang terhormat, ya, saya minta tolong kepada Bapak untuk mulai berbuat benar Pak. Ya, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Masyarakat bisa melihat bahwa walaupun saya bergerak sendiri, saya kelihatannya sendiri nih berbicara, ya. Tetapi ternyata banyak masyarakat dan ada umat-umat satu agama dengan saya, mereka mendoakan saya loh. Jadi ada pasukan doa. Saya melihat, saya kaget gitu loh. Ada yang WA saya bilang, Pak Alvin, kita doain Bapak tiap kali. Banyak ternyata pasukan doanya ya. Jadi saya melihat di sinilah Alvin ini tidak bekerja sendiri dan bukan karena kemampuan Alvin seorang diri. Bukan kemampuan manusia.
tetapi Tuhan yang bantu saya melalui tangan orang lain, melalui KPK dihajarlah si Franky Wijaya ini ya. Jadi dia melalui tangan-tangan lain ini dihajar PSSI juga contoh di situ. Ya, kenapa? Untuk menunjukkan Pujiarto laporin saya ke polisi dihajar di sini. Ya, kita nanti tinggal lihat Pak. Ya, tuduhan-tuduhan saya selama ini benar atau tidak. Sekarang udah terbukti satu lagi benar toh Sinarmas nggak benar di situ. Bahwa Sinarmas ini suka melanggar hukum. Ya, dan memang di sini sekarang terbukti dengan KPK nih di sini. Nah, nanti teman-teman kita juga akan menunggu waktunya di dalam kejaksaan. Karena di dalam kejaksaan pun ya kemarin selain barang-barang yang hilang ini kita sedang inventarisir lagi. Ya karena permainan oknum jaksa ini tidak semudah polisi dibongkarnya. Kenapa? Karena kalau polisi itu berinteraksi langsung dengan masyarakat teman-teman. Tetapi jaksa ini tidak. Ya, jaksa ini tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dia berinteraksi dengan polisi, dia berinteraksi dengan hakim, dia perantaranya teman-teman ya. Jadi biasa kalau misalnya mau beli putusan atau apa, itu kadang-kadang melalui jaksa teman-teman. Tuntutnya sekian, putusnya sekian, satu paket. Dibikin seperti itu ya, itu banyak. Kalau tanya lawyer-lawyer pasti banyak di situ ya. Nanti saya juga akan ada podcast berikutnya di mana saya bongkar teman-teman ya. Modus-modus mafia peradilan tersebut yang juga melibatkan jaksa teman-teman. Jadi jangan khawatir di situ. Sehingga biar masyarakat tahu ya, pemerintah juga saya yakin udah tahu lah. Karena Mahfud juga bilang kok, sebenarnya Mahfud juga udah mengakui adanya mafia hukum, mafia peradilan yang terdiri dari mafia hakim, mafia jaksa, mafia pengacara ya, dan mafia polisi. Ini sudah ada ya. Jadi ini sudah ada. Nah, pemerintah sudah mengakui, cuma ya kan kejaksaan masih sombong. Ya biarin aja teman-teman. Saya berdoa ya kan kita lihat nanti ke depannya siapa yang benar, siapa yang berdiri terakhir. Di situ teman-teman ya. Karena saya yakin kalau orang benar itu pasti dibantu ditolong oleh Tuhan. Seperti laporan polisi kemarin yang ITE yang dilaporkan Pujiarto tiba-tiba jebret Pujiarto kena. Ya kan kasus apa? Fendi Sambo. Ya rekayasa penyidikan. Ya toh Allianz direktur utamanya mau celakain saya. Pindah ke Hong Kong, ketabrak dia, mati kepalanya dilindas mobil di situ ya. Ada beberapa jaksa juga, ada jaksa di PN Utara mau coba meres waktu itu, berantem sama saya. Akhirnya mati juga kena Covid. Ya, ada polisi nakal di situ, Kanit Kasubdit Indak waktu itu. Kena stroke, dia main asal SP3, kasus yang udah naik sidik teman-teman ya. Jadi teman-teman, perbuatan jahat itu selalu akan dibalas. Kalau manusia saya tidak bisa menang, maka nanti tangan Tuhan yang membalas teman-teman. Ya kita percaya itu. Ya, jadi saya menggaungkan di sini agar kita menghilangkan segala bentuk ketidakadilan teman-teman. Segala bentuk ketidakadilan itu harus dihilangkan. Jadi teman-teman, terima kasih yang pada udah banyak mendukung saya, mendukung Quotient TV juga di sini ya teman-teman ya. Terlihat bahwa setiap pergerakan saya ini kok kelihatannya kayak nasib saya baik gitu ya. Tapi sebenarnya disitulah tangan Tuhan bekerja. Kenapa tangan Tuhan bekerja? Karena saya lihat banyak masyarakat yang mendoakan, banyak masyarakat yang berharap, berdoa kepada Tuhan. Terjadi perubahan di Indonesia, ini yang mereka inginkan teman-teman. Ya, jadi saya lihat teman-teman bahwa Indonesia ini harus berubah di sini dan masyarakat mau berubah teman-teman ya. Enggak sudah waktunya bagi kita untuk fight. Ya, kita fight dengan cara memviralkan teman-teman. Ya, bersuara. Jadi tolong suarakan, tolong sebarkan video-video saya melalui TikTok, melalui Instagram kalian, melalui Twitter, melalui WhatsApp, ya melalui snack video, biar seluruh masyarakat Indonesia tahu dari Sabang sampai Merauke, agar supaya terjadi perbaikan. Dan kita harus merangkul teman-teman segenap aspek di Indonesia. Jadi maksud saya harus ada bersatu kita,
Ya, jadi nggak bisa, oh ini pergerakan orang Kristen. Enggak, teman-teman. Saya nggak melihat diri saya seperti itu. Ya, saya merangkul juga, saya meminta tolong kepada saudara-saudara saya yang Muslim, ya saudara-saudara saya, kita nggak memandang agama, suku. Ayo kita bantu, kita benahi Indonesia agar supaya bebas dari oknum mafia hukum, oknum penjahat. Ya, dan saya yakin hal itulah yang diinginkan oleh saudara-saudara saya yang Muslim, saudara-saudara saya yang Hindu, saudara-saudara yang Buddha juga memiliki keinginan yang sama, teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Semoga video saya ini bisa mendapatkan, memberikan pencerahan dan memberikan pengetahuan tentang hukum yang lebih sehingga teman-teman masyarakat ya bisa aware tentang apa yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Salam cerdas hukum.